Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini gue bareng kelompok gue mau diskusi santai tentang apa? Jadi kita itu di sini bakal membahas kenapa ekonomi Turki itu membuat inflasinya itu jadi tinggi banget. Menarik ya dalam banget nih topiknya. Ya. Oke, boleh. Tapi sebelum itu mendingan kita perkenalin dulu gak sih? Boleh, Oke. boleh. Mulai dari bro, silakan bro. Oke, nama saya Rendra Agung Laksono. Saya dari Strategi Agama Buddha, Tangerang, Banten. Saya prodi Bisnis dan Manajemen. Oke, dari gue sendiri, nama gue Erik Stefan, prodi gue Bisnis dan Manajemen Buddha, dan gue di STABN Sriwijaya juga. Nah selanjutnya gue sendiri yaitu Sylvia. Gue dari prodi Bisnis dan Manajemen Buddha. Selanjutnya, gue juga dari nama gue Gotami, gue juga dari STABN Sriwijaya dan prodinya juga sama bisnis dan manajemen juga. Guys, kalian tahu nggak sih kalau pada Juli 2022 itu tingkat inflasi di Turki itu mencapai 79% loh. Gila nggak sih? Parah sih. Oh iya, berarti harga barang-barang naiknya cepet banget dong ya. Hari ini beli tomat bisa 10 lira, terus besoknya mungkin bisa 18 lira kali ya. Benar tuh, soalnya dia inflasinya parah ya. Dan yang lebih parah lagi nih, dari mata uang lira itu merosot terus gara-gara inflasi ini. Nih ya, contoh di tahun 2008 ini 1 lira kalau di kerupiahan itu masih sekitar 8.000 rupiah. Nah, tapi di 2022 ini cuma 820 rupiah, nggak nyampe 1.000 bahkan. Itu turun lebih dari 90%. Itu yang bikin parah banget tuh. Padahal kalau dilihat dari struktur ekonominya itu apa? Turki itu termasuk negara maju ya. Iya sih. Potensi itu. Dari GDP-nya masuk peringkat 19 dunia itu. Mereka kuat di sektor agrikultur dan juga elektronika. Rumah tangga kayak Vestel dan Beko itu. Oh, berarti Beko tuh asal dari Turki ya? Nah, terus dari inflasi-inflasi itu menurut lu gimana sih kebijakan pemerintah Turki ini? Nah, ngomongin inflasi, ternyata Turki pernah mengalami krisis juga sekitar tahun 1990-an. Waktu itu inflasinya tembus sekitar 120%. Solusinya saat itu adalah dengan menaikkan suku bunga drastis. Tahun 1995 suku bunga dinaikkan sampai 250%. Parah banget, tingginya parah banget ya. Cuma efektif ternyata. Tapi dari hal-hal itu juga ngaruh ada efeknya loh. Jadi kayak orang-orang tuh sebenarnya semangat nabung di bank karena bunganya tinggi. Tapi di sisi lain juga pengusaha jadi enggan minjem uang ke bank karena kreditnya itu jadi mahal. Terus akhirnya peredaran uang di negara Turki itu jadi melambat dan inflasi juga jadi turun. Nah, model kebijakan kayak gitu tuh biasanya dipakai negara-negara waktu inflasi lagi gila-gilaan. Tuh sama tuh kayak Indonesia tuh pada tahun 1998 tuh juga sempat naikin suku bunga sampai 70%. Oh, pas yang krisis moneter itu ya? Ya, Oh, parah sih itu. Terus kalau misalnya kebijakan pemerintah Turki nih yang melawan arus nih, dari yang kita lihat kebijakan pemerintahnya itu pas inflasi di tahun 2018 dan 2022 mereka justru memilih kebijakan yang beda kan? Bener banget, mereka tuh nggak mau naikin suku bunganya. Terus dia malah nurunin suku bunga. Harapannya itu supaya kreditnya makin murah dan ekonominya makin bertumbuh. Tapi kenyataannya Nah, dan yang menarik Presiden Erdogan ini dia bilang kalau bahwa menaikkan suku bunga itu jahat. Padahal dengan teori arus ekonomi, jika suatu negara inflasi, maka suku bunga harus dinaikin. Nah, tapi kenyataannya dengan Presiden Erdogan ini, dia malah nurunin suku bunga yang bikin inflasi tambah parah. bener banget. Ya bener banget tuh, inflasi malah makin menggila. Tahun 2022
inflasi tembus 74%, 79%, harga makanan naik 89%, harga peralatan rumah tangga juga naik 77%. Dan nilai tukar lira terus merosot, kebijakan suku bunga rendah memang bikin ekspor lebih murah. Tapi di dalam negeri rakyat malah kesulitan beli kebutuhan pokok. Jadi ya untung ya eksportir, ya untung rakyat kecil. Tapi buat solusi atau masalah baru nih, gimana menurut pendapat dulu tadi? Kayak untuk meredam dampaknya mungkin pemerintah Turki bisa bikin skema jaminan tabungan. Jadi kalau nilai tabungan lira turun karena inflasi, bank sentral bakal ngasih kompensasi. Tapi untuk bisa kasih kompensasi itu, bank sentral kan harus cetak uang lebih banyak nih, dan itu malah makin nyuburin inflasi kan sih? Ya, betul. Ya, Ibaratnya nih kayak memadamkan api, tapi pakai bensin ya. makin parah gak sih? Iya, benar Terus dan banget. sekarang pertanyaannya adalah sampai kapan kebijakan kayak gini bisa bertahan, karena makin banyak uang beredar makin jatuh nilai kiranya kan. Iya sih benar. Dan kalau menurut kelompok kita nih, pemerintah Turki ya harus kasih solusi tuh buat negaranya. Pertama, belajar dari kesalahan. Nah, terus juga harus diversifikasi ekonomi. Nah, terus ketergantungan bahan impor juga penting banget nih buat Turki. Bahwa kalau mereka kan di tahun-tahun sebelumnya saat inflasi itu mereka ngandelin impor dari negara lain, dari ini, dari itu. Nah, makanya pada saat misal krisis kayak gitu, ya mereka bakalan kesusahan sendiri kan jadinya. Oke, jadi kita udah lihat ya kenapa inflasi di Turki itu bisa begitu tingginya. Dari mulai banyaknya faktor-faktor dari kebijakan moneter yang tidak biasa, sejarah panjangnya inflasi, terus hingga keputusan di politik. Benar sih, kadang kan negara niatnya baik gitu kan. Tapi kalau misalnya mau lawan teori ekonomi dasar ya dampaknya bisa kacau banget. Contohnya kayak Turki gitu kan. Padahal sesuai teori dari Keynesian itu, kalau misalnya negara inflasi, solusinya ya naikin suku bunga. Kayak yang udah-udah pemerintahan Indonesia juga pas krisis moneter naikin suku bunga dan efektif kan. Nah, contoh kayak Turki ini dia malah nurunin suku bunganya, malah makin kacau negaranya. Semoga kedepannya ada kebijakan yang lebih seimbang ya antara menumbuhkan ekonomi dan menjaga stabilitas harga. Dan untuk buat kita semua ini jadi pelajaran penting soal pentingnya memahami kebijakan moneter dan efeknya ke ekonomi rakyat. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Oke, mungkin segini saja podcast dari kelompok kami. Kalau misalnya ada salah kata, mohon maaf ya teman-teman. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Dadah. Dadah.